Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat PPG yang berbahagia. Kali ini saya akan mereview pengisian LK 3.7 yang mana di LK 7 itu merupakan tagihan terakhir pada saat kita melaksanakan PPG. LK 3.7 merupakan rangkuman dari LK 3.1 sampai LK 3.6. Baik, langsung saja saya tampilkan video ini, disimak, kemudian dijadikan dasar untuk penulisan atau pengisian LK 3.7. Silahkan dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan, biar pada pengisian LK 3.7 itu tidak menemukan hambatan yang berarti. Oke, seperti ini. Dalam LK 3.7 yang merupakan laporan singkat kegiatan praktek mengajar ke-1 sampai ke-3, nah, jangan lupa di bagian atas ditulis nama, kemudian jurusannya, kemudian NIM, dan LPTK yang sebagai penyelenggara kegiatan PPG yang kita ikuti. Nah, di LK 3.7 ini ada 6 bagian. Yang pertama adalah deskripsi jenis kasus atau masalah pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya tulis jenis kasus permasalahan yang mahasiswa temukan pada saat pelaksanaan pembelajaran cukup bervariasi dari siklus 1 sampai ke siklus 3. Pada praktek pembelajaran pertama atau PPL pertama itu diantaranya adalah mahasiswa menemukan beberapa permasalahan, yakni yang pertama, waktu pelaksanaan mundur 10 menit dari waktu yang terjadwal, ya, yang pada jadwal itu tertulis jam 15.30 WIB, tapi ternyata mundur pelaksanaannya menjadi 15.40 seperti itu. Kemudian putus jaringan internet. Yang ketiga, rekaman terputus sehingga ada beberapa bagian yang tidak terekam. Baru yang keempat, absensi siswa dilaksanakan sekaligus pembagian kelompok, dan yang kelima adalah kegiatan KBM itu tidak berurutan sesuai yang tertulis pada RPP. PPL kedua, nah ini mahasiswa menemukan ada beberapa lagi permasalahan. Yang pertama, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara daring melalui aplikasi Google Meet. Stabil pada peserta didik. Yang ketiga, waktu pelaksanaan lebih lama dari waktu yang ditentukan, yakni 60 menit itu. Nah, yang keempat adalah ada tahapan yang melompat dari urutan pelaksanaan. Ya, pokoknya yang di bagian A ini kita tulis semuanya kasus atau permasalahan dalam proses pembelajaran waktu kita melaksanakan PPL. Lanjut sekarang ke bagian 2, yakni ada deskripsi faktor penyebab. Nah, berdasarkan kasus dan permasalahan praktik mengajar yang sudah dipaparkan di atas, ya maksudnya di atas ini adalah di atas yang bagian A ini tadi, mahasiswa mencoba merefleksikan faktor penyebab munculnya permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Berikut beberapa faktor penyebab yang mahasiswa temukan dalam pelaksanaan praktek pembelajaran dari siklus 1 hingga ke siklus 3. Kalau dalam LK 3.1 sampai LK 3.6 kita sudah terbiasa mengisi dengan menggunakan tabel. Maka di LK 3.7 ini kita mengisinya melalui atau dengan deskripsi, dengan kalimat seperti itu. Nah, maka dari LK 3.1 terus LK 3.2 sampai kemudian LK 3.6 itu semuanya harus kita isi dulu. Sudah lengkap isiannya, nah baru kita bisa mengerjakan ini. Kalau belum bisa, karena ini harus berdasarkan dari LK 3.1 itu sampai 3.6. Nah, jadi artinya dari LK 3.1 sampai 3.6 itu kita tuangkan dalam kalimat seperti itu. Namun demikian, pada LK 3.7 ini diperlukan data atau bukti yang valid seperti itu. Nah, nanti di bagian akhir akan ada lampiran yang berupa data atau pendukung dari yang sudah kita tulis ini.
Nah, lanjut kemudian deskripsi faktor penyebab. Pada praktek siklus pertama, yang menjadi faktor penyebab yaitu dikarenakan menunggu peserta didik bergabung di room Google Meet agar mencapai jumlah minimum yang disyaratkan, yakni sebanyak 12 peserta didik. Sebab beberapa peserta didik kesulitan akses karena posisinya di daerah terpencil atau pedalaman Kalimantan Timur. Nah, kalau di kota Jakarta mungkin yang jaringan internetnya relatif lebih stabil. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu menuangkan hal ini dalam LK 3.7. Nah, LK 3.7 ini saya buat berdasarkan kegiatan PPL saya yang pertama, kedua, dan ketiga itu full daring ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang melaksanakan pembelajaran luring, nah itu bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing seperti itu. Nah, lanjut. Nah, itu di bagian pertama. Baru yang PPL kedua. Nah, ini yang menjadi faktor penyebab yaitu karena ada beberapa peserta didik kelas 12 yang sudah bekerja atau membantu pekerjaan orang tuanya. Sehingga kondisi kurang kondusif pada peserta didik, misalnya ada gangguan-gangguan yang terjadi di rumahnya yang menyebabkan konsentrasi peserta didik berkurang. Lanjut. Penyebab berikutnya, beberapa peserta didik berada di daerah yang kualitas internetnya kurang stabil, sehingga meski kamera dinyalakan, namun gambarnya tidak terkirim ke Google Meet. Ini berdasarkan masih di LK 3.1, LK 3.3, dan LK 5. Begitu juga yang ketiga. Nah, ini berdasarkan LK 3.5 ya. Kalau yang siklus ketiga berarti ini berdasarkan LK 3.5. Lanjut sekarang ke deskripsi alternatif atau solusi ya. Alternatif solusi ini berarti kita isikan dari LK 3.2, kemudian LK 3.4 dan LK 3.6. Alternatif solusi dan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa cukup beragam sesuai dengan permasalahan dan faktor penyebab yang ditemukan dalam kegiatan praktik mengajar. Berikut alternatif solusi dan tindakan yang dilakukan pada kegiatan praktik mengajar siklus 1 sampai siklus 3. Pada siklus 1, alternatif solusi dan tindakan yang mahasiswa lakukan adalah menyampaikan ke siswa agar masuk ke room Google Meet 15 menit lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian meminta peserta didik untuk mencari tempat belajar yang lebih hening, jauh dari keramaian keluarga pada pertemuan berikutnya. Menggunakan aplikasi Google Meet resmi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui operator sekolah. Jadi masing-masing guru itu kan sudah mempunyai email dari kementerian. Nah, email itulah yang digunakan agar kita bisa melakukan perekaman, tidak perekaman manual yang tadi tertuang pada poin A. Nah, itu kan perekamannya menggunakan manual. Tetapi kalau kita sudah menggunakan email resmi dari kementerian, itu kita bisa melakukan perekaman seperti itu. Nah, lanjut kemudian ke siklus kedua. Nah, ini berarti isiannya berdasarkan dari LK 3.4 itu. Nah, begitu juga yang terakhir di siklus ketiga. Nah, ini berarti isiannya berdasarkan LK 3.6 seperti itu. Nah, sekarang uraian hasil yang didapatkan ini merupakan rangkuman dari LK 3.2, kemudian LK 3.4, kemudian LK 3.6 seperti itu. Hasilnya apa? Yang pertama, pada praktik mengajar siklus 1, masalah pelaksanaan PPL mundur dari waktu yang sudah terjadwal, mahasiswa menghimbau kepada peserta didik agar masuk 15 menit
sebelum kegiatan dimulai. Hasilnya apa? Ini. Hasilnya pada PPL berikutnya bisa dimulai sesuai jadwal yang ditentukan. Selanjutnya, kasus putus jaringan internet, mahasiswa menyarankan kepada peserta didik agar dalam pembelajaran daring mencari tempat yang terdapat sinyal kuat dan mempersilahkan peserta didik untuk menonaktifkan kamera sehingga pada pembelajaran berikutnya tidak terjadi kembali putus jaringan. Nah, karena apa? Beberapa jaringan terutama di daerah kami di Kalimantan Timur itu kadang kalau menyalakan kamera itu tidak kuat untuk mengakses gitu. Makanya terjadi putus jaringan. Nah, untuk mengantisipasi itu, peserta didik dipersilahkan untuk mematikan kamera. Seperti itu. Nah, begitu juga yang di pokok semuanya di sini di bagian D ini ya, solusi yang tertulis apa, hasilnya bagaimana. Nah, itu. Lanjut sampai ke pertemuan siklus ketiga. Nah, pada simpulan, setelah melakukan kegiatan praktek pembelajaran siklus 1 hingga siklus 3, mahasiswa merasakan ada peningkatan dan perubahan yang positif dan lebih baik dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berkembang dengan baik dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selain itu, mahasiswa dapat menyimpulkan bahwa pada setiap kegiatan pembelajaran selalu menemui permasalahan yang berbeda-beda dalam setiap waktunya. Nah, yang terakhir ini saran. Saran di sini atau saran yang kita tuliskan ini merupakan saran bagi guru, ya, saran bagi guru, bukan untuk LPTK, bukan untuk penyelenggara PPG atau untuk siswa, tetapi ini adalah saran untuk guru yang sedang melakukan pembelajaran. Gitu. Nah, yang pertama, ini saya tuliskan sebagai contoh saja bahwa yang pertama, sebagai guru sangat disarankan untuk membuat refleksi pembelajaran dalam setiap aktivitas pembelajaran. Yang kedua, sebagai guru harus kreatif dalam mengemas pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik yang beragam dan seterusnya sampai ke 7 ini saya tuliskan. Yang terakhir, demikian laporan singkat kegiatan praktek mengajar 1 sampai ke 3 yang mahasiswa lakukan dari tanggal 2 Juni sampai 13 Juli 2021. Nah, lampiran data dan fakta. Nah, ini ada jadwal yang tadi pada siklus 1 di kegiatan saya itu mundur ya, mundur 10 menit yang terjadwal 15:30 ini kemudian mundur ternyata mulainya ke 15:40 seperti itu. Nah, ini pemadaman listrik tadi yang saya tuangkan pada bagian A. Nah, ini buktinya ini gitu. Pokok semua yang kita tulis itu harus ada data dan faktanya seperti itu. Nah, ini kemudian proses perekaman yang menggunakan manual ini. Nah, ini menu pada Google Meet personal, kemudian indikator perekaman. Lanjut lagi. Nah, ini terdapat peserta didik yang sedang membantu orang tuanya. Nah, di sini nampak bahwa ada seorang peserta didik yang berada di kebun. Meskipun dia menggunakan baju seragam, tetapi posisinya ini ada di kebun. Kayak gitu. Kemudian lagi, nah ini ada peserta didik yang sedang menjaga adiknya. Pokok semuanya alasan yang kita tuangkan itu harus ada pada lampiran LK 3.7. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.